informasi kalau Pak Indrasyah pernah datang ke India dan dipenjara karena telah melukai istrinya. Sekarang di mana orang itu? Kalau saat ini saya tidak tahu, tapi setelah dipenjara dia dideportasi dari India. Oke. Terima kasih, Pak. Ini sih, Pak. Aduh, itu Bu Atun. Bekas tangannya Rehan yang sangat menyebalkan. Isi, Bu. Ih, pelit banget. Sombong. Duh, phone pakai bunyi lagi. Halo? Rehan, ada apa Rehan? Halo, Bu. Assalamualaikum. Aku mau tanya sesuatu. Aku ingin bicara sesuatu yang sangat penting dengan Ibu. Nanti malam saja kita bicara di rumah ya. Ibu sekarang lagi di jalan. Udah dulu ya. Baiklah. Assalamualaikum. Hal penting apa ya yang Rehan ingin bicarakan sama saya? Saya harap Rehan tidak menanyakan mengenai Razak Abdurrahman lagi. Najwa, kamu kenapa? Kamu mimpi, Najwa? Kamu ketakutan sekali. Kamu mimpi apa, Najwa? Di mimpi aku ada orang yang ingin memisahkan kita, Rehan. Sudah, jangan dipikirkan, Najwa. Ini cuma mimpi biasa. Tidak perlu kamu pikirkan, oke? Tenang. Tapi dalam mimpi itu semua yang begitu nyata, Rehan. Bukan maut yang memisahkan kita, tapi ada seseorang yang mau memisahkan kita. Dan itu rasanya begitu nyata. Sudah. Tenang. Kenyataannya tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bahkan, tidak ada satupun yang bisa. Oke? Aku akan selalu ada untukmu. Jangan khawatir. Sudah, jangan menangis ya. Jangan menangis. Oke? Berdoa saja. Berdoa pada Allah supaya kita tidak bisa terpisahkan dan kita semakin kuat untuk selalu bersama. Sudah, jangan menangis. Puas sekarang kamu, Hasna? Hah? Setelah kamu berhasil menghasut Rehan untuk menikahi Najwa, sekarang kamu mencuci bersih otak Priti dengan jambi-jambi kamu. Bilang aja, kamu ingin menguasai Priti karena kamu ini haus harta. Astagfirullahaladzim. Ibu Priyanka, kalau ada masalah yang ingin disampaikan, mari silakan. Sudah, saya bosan dengan kepura-puraan kamu. Saya tahu, kamu ini sudah berencana untuk menghancurkan saya. Karena kamu tidak berhasil mengambil hartanya Rehan. Dan sekarang, kamu beralih pada Priti, seorang gadis yang sangat kaya raya. Dan kamu guna-gunai dia agar kamu bisa dengan mudah menguras seluruh hartanya. Iya kan? Kamu jangan pikir bahwa saya tidak tahu apa yang ada di otak kamu yang licik itu. Astagfirullahaladzim. Tolong Ibu Priyanka dengar. Tidak ada niat aku ingin merampas harta orang lain yang bukan hak saya. Karena itu harta tidak halal, Bu. Halal? Orang macam kamu ini mana tahu mana yang haram, mana yang halal. Karena kamu ini selalu menghalalkan segala cara agar kamu bisa mencapai tujuan kamu. Sekarang puas kamu ya? Karena Priti sudah melupakan saya. Bahkan Priti berani melawan saya. Ibu Priyanka, saya sama sekali tidak melakukan apa-apa terhadap Priti. Kamu ini selalu bicara dengan sopan dan lemah lembut. Padahal kelakuan kamu itu jauh dari kata sopan. Kamu itu sudah terlalu jauh mencampuri kehidupan Rehan dengan Priti. Dan memisahkan mereka berdua dengan menggunakan jambi-jambi sesat kamu itu. Ya Allah, tolong ampunilah Ibu Priyanka. Bukakanlah hatinya agar dia segera bertobat. Saya tahu, pasti kamu menyimpan jimat di dalam rumah ini. Saya akan mencarinya sendiri.
Ya Allah, tolong redakan amarah Ibu Priyanka. Dia sudah terkena hasutan setan dan membiarkan amarah menguasai dirinya. Kemana disimpan jimat itu? Rumah ini penuh dengan guna-guna. Jimatnya harus dilenyapkan. Tidak ada benda-benda itu di rumah ini. Bohong kamu, Hasna. Saya tidak akan berhenti sampai menemukan jimat itu. Astagfirullahaladzim. Hasna, kasih tahu kepada saya di mana jimat yang kamu simpan. Kalau ibu mau tahu kekuatan saya selama ini, saya akan tunjukkan kepada ibu. Ya, mana? Mana jimatnya? Berikan pada saya sekarang. Akhirnya dia mau ngaku juga. Ini Bu, ini kekuatan saya selama ini. Al-Quran dan sholat adalah kekuatan saya sebagai muslim. Kamu itu nggak usah bersembunyi di belakang kitab suci ya, Hasna. Kamu pikir saya akan percaya pada kamu? Saya udah nggak tahu lagi, saya udah tidak punya kata-kata lagi untuk menyadarkan ibu dari kesalahan ibu. Kalau memang ibu yakin saya mengguna-guna atau jampe-jampein Priti, sekarang tolong beranikah ibu bersumpah di atas kitab suci Al-Quran ini? Bu Hasna, ibu jangan main-main dengan kitab suci Al-Quran ya. Dan saya tidak akan meladeni permintaan konyol kamu itu. Kamu sekarang boleh senang, Hasna. Karena saya tidak akan memaksa kamu lagi. Tapi ingat ya kata-kata saya. Saya tidak akan membiarkan Priti dan Reha dalam pengaruh kamu. Bagaimanapun caranya, saya tetap akan menyatukan Priti dengan Reha. Mengerti kamu? Astagfirullahaladzim. Kenapa Bu Priyanka sampai punya pikiran jelek seperti itu terhadap saya? Assalamualaikum, Anita. Waalaikumsalam, Aldi. Kamu di rumah? Iya, aku di rumah. Kenapa? Aku punya kejutan buat kamu. Kejutan? Kejutan apa? Aku minta kamu sekarang tolong keluar dari rumah. Keluar rumah ngapain? Ada apa sih kamu bikin penasaran deh? Udah, ayo. Coba sekarang kamu keluar rumah. Kamu ke depan rumah ya. Ya udah, aku keluar rumah ya. Bentar. Iya, Aldi, ini aku keluar. Kenapa? Sekarang kamu lihat. Itu adalah kejutan aku buat kamu. Aldi, ini buat aku? Kamu serius? Ya ampun, makasih banyak ya. Aku suka banget. Yaudah, kalau gitu selamat menikmati hadiah kejutannya. Aku kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aldi. Oke. Makasih ya. Ya ampun, bagus banget. Aldi tahu aja apa yang aku mau. Anita, ini mobil siapa? Mobil aku dong, Mami. Bagus gak? Aldi baru aja kirim ke sini. Anita, jangan bohong sama Mami ya. Ini pasti akal-akalan kamu kan? Ingin bikin Mami cemburu. Aldi itu nggak mungkin kasih mobil yang sebagus ini, semahal ini sama kamu. Memangnya kamu itu siapa? Zaman sekarang akal-akalan. Nih, kalau Mami sirik aja, nggak usah ngomong aneh-aneh. Mami tetap nggak percaya. Coba sekali kamu telepon Aldi. Mami ingin dengar sendiri dengan kuping Mami. Kalau Aldi yang ngasih sama kamu. Oke, kita buktiin ya. Ya, halo. Halo Aldi, maaf ya telepon lagi. Aku cuma pengen bilang makasih aja. Buat mobilnya aku seneng banget. Sama-sama. Yang penting kan kamu happy. Karena buat aku sudah sepantasnya lah suami membahagiakan istrinya. Kalau gitu udah dulu ya. Aku mau lanjutin kerja. Sampai ketemu di rumah ya. Gimana? Udah percaya belum?
Ya, Mi? Aldi, kamu betul-betul nggak adil sama Mami. Kamu lebih memikirkan dan mementingkan Anita daripada Mami kamu sendiri. Mi, tunggu. Kenapa sih marah-marah gini? Mami ingin tanya sama kamu. Apa jasa Anita selama ini sampai kamu beliin dia mobil yang mahal dan mewah? Sementara jasa Mami kepada kamu nggak kamu pikirin. Kalau kamu masih sayang sama Mami, kamu harus beliin Mami mobil yang lebih mahal dan lebih mewah daripada yang Anita punya. Kamu jangan pilih kasih dong. Mi, udah. Sekarang Mami bilang, Mami mau beli mobil apa? Aku pasti beliin. Tapi jangan lupa tanya ke Anita dulu ya. Minta izin sama Anita, Mami nggak sudi. Lagi pula siapa itu dia? Loh, Mi, Anita kan istri aku. Jadi aku kasih dia hak untuk mengatur seluruh pengeluaran dari keluarga Aryo Kusumo. Kamu keterlaluan, Aldi. Aku nggak mungkin bisa dapetin Najwa dalam waktu secepat itu. Terus Rehan mau dikemanain? Dibunuh? Pokoknya Mami nggak mau tahu, Dion, gimana caranya kamu harus segera menikah dengan Najwa. Kita harus menghentikan dominasi Anita di rumah ini. Mi, kita butuh waktu sedikit lagi. Sebentar lagi untuk meyakinkan Najwa kalau kita ini orang baik-baik. Mami nggak mau lagi terlalu banyak teori. Mami mau langsung action. Dan secepatnya kamu harus mempersatukan Rehan dan Priti. Titik! Kenapa ibu tidak pernah mengatakan bahwa ayah pernah datang ke India? Pernah dipenjara di sana? Bahkan dideportasi dari India? Dari mana Rehan tahu tentang ayah kandungnya? Siapa yang memberitahu dia? Rehan tidak boleh tahu kebenarannya. Sekarang tolong katakan. Ibu sudah tahu kan kalau aku sangat ingin tahu tentang ayahku yang sebenarnya. Tolong katakan. Rehan, kenapa kamu menanyakan semua hal seperti itu? Kamu pasti disuruh oleh Najwa kan? Untuk mencari bukti. Supaya ibu berurusan dengan polisi dan pengadilan. Begitu kan maunya Najwa? Ibu jangan bicara begini. Bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin tahu seperti apa ayahku yang sebenarnya. Aku punya hak untuk mengetahui yang sebenarnya kan? Baiklah. Kalau kamu memang ingin tahu kebenarannya. Kamu lapor saja ke polisi. Biar ibu dipanggil oleh polisi. Nanti ibu akan menjelaskan semuanya di kantor polisi. Bukan begitu, Bu. Aku hanya ingin bertanya tentang ayah. Bukan itu yang aku maksudkan. Buat apa aku melakukan itu? Aku hanya ingin tahu seperti apa ayahku yang sebenarnya. Hanya itu. Rehan, kalian berdua itu memangnya ingin menyulitkan kehidupan ibu ya? Hah? Apa kamu ingin supaya ibu mendekam di penjara? Bukan itu yang aku maksudkan. Lagi pula kalau Najwa ingin ibu di penjara, ibu bisa di penjara setidaknya 10 tahun. Karena berusaha membuat Najwa gila. Jadi sekarang Najwa itu merasa sebagai pahlawan, begitu? Dan dia mengharapkan supaya ibu membalas budi kepada dia. Rehan, ibu tahu sekali apa isi otak Najwa. Dia ingin supaya ibu memberikan restu pada dia. Tidak, Bukan. Itu tidak akan terjadi sampai kapanpun, Rehan. Bukan, Bu. Ini bukan masalah Najwa dan berhenti menyalahkan Najwa untuk hal ini. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Mana Najwa? Tapi Najwa! Najwa! Di mana kamu? Temui ibu sekarang. Dasar menantu tidak tahu diri. Ibu tolong jangan teriak-teriak begini. Kan tidak enak kalau didengar orang lain. Najwa! Ada apa Bunda? Kenapa Bunda teriak-teriak kayak gitu? Rehan bilang bahwa kamu itu kasihan kepada ibu. Karena itu, kamu tidak melaporkan ibu ke polisi waktu ibu memaksa kamu masuk rumah sakit jiwa. Iya, begitu? Apa alasan Bunda marah-marah seperti itu sama aku, Bunda? Tolong katakan. Sudahlah Najwa, kamu itu nggak usah sok suci di sini. Dan Rehan juga bilang, ibu sekarang ini bisa ada di sini karena belas kasihan dari kamu. Tapi ibu ini lebih suka masuk dalam penjara supaya ibu tidak bisa melihat kalian berdua. Bunda, astagfirullahaladzim, aku sama sekali nggak punya pikiran seperti itu. Dan tolong Bunda jangan teriak-teriak seperti ini, malu didengar yang lain. Oh, jadi Ibu Priyanka yang memasukkan Najwa ke rumah sakit jiwa. Tega sekali Ibu Priyanka ya. Mertua macam apa itu? Ibu Priyanka, lebih baik sekarang Ibu keluar dari rumah ini
Karena ibu tidak pantas tinggal di sini. Bu Hilda, kita ini rekan tim. Kita harus kerja sama. Ini juga kita sedang kerja sama, Priyanka. Dan kamu, Rehan, kamu nggak bisa pelin-pelan begitu. Kamu nggak mungkin jalan dengan satu kaki, pasti kamu jatuh. Dan kamu tidak bisa menyatukan siang dan malam. Mami Hilda bicara seperti ini. Apa maksudnya? Kamu harus memilih. Kamu mau memilih ibu kamu atau kamu mau pilih Najwa? Kalau kamu mau hidup tenang dengan Najwa, kamu harus usir ibu kamu. Atau kamu harus usir Najwa sekarang. Mau yang mana? Mami Hilda, tolong jangan bicara seperti ini. Jangan lagi. Sekarang ataupun nanti. Kamu pasti akan berpisah dengan Najwa kalau keadaannya terus-terusan seperti ini. Kamu ngerti? Oke, sudah cukup semua ini. Aku tidak mau orang lain ikut campur masalahku, oke? Rehan, pasti tiba saatnya saat kamu akan berpisah dengan Najwa. Ibu jamin itu. Ibu Priyanka, aku bingung Bu Priyanka. Kenapa Ibu Priyanka sangat membenci Najwa? Biarpun Najwa udah gak sama Rehan lagi, dia masih bisa bahagia kok. Masih ada banyak laki-laki di luar sana. 1000% ibu yakin bahwa tidak akan ada orang yang mau dengan Najwa. Ingat, Najwa itu sudah pernah menjanda 1 kali. Lalu, kalau Rehan menceraikan dia, Najwa akan menjadi janda 2 kali. Ibu juga yakin, kamu pun Dion tidak akan mau sama Najwa. Sandiwara murahan. Gak penting banget. Ibu Priyanka salah besar. Saya selalu mendoakan supaya Rehan selalu bersatu dengan Najwa. Tapi kalau sampai mereka berpisah, Ibu Priyanka mesti tahu bahwa masih banyak laki-laki di luar sana yang mau menikahi Najwa. Maaf, tapi aku tidak suka dengan kata-kata itu. Kalau sekali lagi aku dihina, tentu saja aku tidak akan terima penghinaan itu. Rehan, Mami mau minta maaf sama kamu. Mami gak punya niat sama sekali untuk menyindir kamu. Mami hanya ingin mengingatkan Ibu Priyanka, ibu kamu ini. Supaya dia sadar dan dia gak besar kepala. Bahwa di luar sana masih banyak sekali laki-laki yang suka sama Najwa. Sekarang sudah cukup. Aku minta secara baik-baik agar Mami Hilda tidak membahas masalahku lagi. Sekarang begini saja, dengarkan aku. Dengarkan baik-baik. Selamanya tidak akan pernah aku menceraikan Najwa. Dia adalah istriku. Hidupku adalah dia. Dan kami tidak akan terpisahkan.